Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarjen Surya Prayoga. Saya di sini akan mempresentasikan tentang geografi ekonomi industri. Kebetulan saya mendapatkan NIM genap, sehingga saya akan menjelaskan tentang lokasi industri. Setiap mahasiswa yang belajar geografi ekonomi dan industri harus mengetahui akar disiplin ilmunya, yakni teori lokasi, lokasi industri. Teori lokasi klasik yang sebagian besar berasal dari Jerman pada abad ke-19 ini merupakan salah satu pilar geografi ekonomi dan industri. Ahli teori lokasi industri pada masa itu berusaha mengidentifikasi prinsip-prinsip ekonomi yang mendasari struktur spasial dengan mengembangkan kerangka kerja yang dapat digeneralisasikan dan dapat menjelaskan mengapa aktivitas tertentu ditempatkan di tempat aktivitas itu berada. Teori klasik ini mengasumsikan aktor rasional manusia atau manusia ekonomi yang ingin memaksimalkan keuntungan ekonomi atau profit dan yang keputusannya tidak dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya. Asumsi ini memungkinkan para ahli untuk mengesampingkan efek transportasi dan biaya tenaga kerja meskipun hasilnya dari model dibuat menjadi agak tidak realistis jika diterapkan untuk konteks masa kini. Namun demikian, premis dasar dari lokasi industri klasik tersebut tetap dapat diterapkan secara luas dan relevan dengan pemahaman kita tentang konstruksi ekonomi keuangan. Slide selanjutnya yaitu eh, teori aduh, teori sewa lokasi. Teori sewa lokasi mengacu pada prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh Van Thunen pada tahun 1826 yang mengembangkan model penggunaan lahan pertanian yang menunjukkan bahwa jarak dari pasar dapat menjelaskan variasi penggunaan lahan. Model tersebut mengasumsikan bahwa yang pertama, ada sebuah wilayah yang terisolasi dengan hanya terdapat satu pasar yang dikelilingi oleh lahan pertanian berupa dataran yang seragam. Yang kedua, para petani merupakan pemaksimal keuntungan rasional yang semuanya menghadapi biaya produksi dan harga pasar yang sama. Dan yang ketiga, ada ongkos transportasi sebanding dengan jarak. Pantunan dengan asumsi-asumsi ini mengembangkan teori sewa lokasi yang mengacu pada harga sewa tertinggi kan petani untuk sebidang lahan. Harga sewa dihitung dari produksi transportasi dikurangi dari total pendapatan dari penjualan tanaman di pasar. Kurva Bitcoin atau harga penawaran dan harga sewa menggambarkan bagaimana jarak dari pasar menentukan jenis dan intensitas tanaman yang ditanam pada sebidang lahan tertentu. Teori lokasi industri klasik Alfred Weber dikenal dalam geografi ekonomi dan industri sebagai bapak teori lokasi industri klasik. Teori dari Alfred Weber pada tahun 1929 ini juga disebut teori lokasi dengan biaya terendah karena modelnya bertujuan mengidentifikasi lokasi termurah untuk produksi hingga kini prinsip teori lokasi dari Alfred Weber ini sebagian besar masih digunakan karena mampu menjelaskan secara luas mengapa perusahaan menetapkan operasi mereka di tempat yang mereka lakukan. Model lokasi industri Weber mengandaikan bahwa pabrik manufaktur berada di suatu tempat antara lokasi bahan baku atau B dan pasar sebagai P. Dengan memperhitungkan upah dan biaya transportasi bahan mentah ke pabrik dan biaya transportasi produk jadi ke pasar, model tersebut mengasumsikan bahwa bahan baku B yang dibutuhkan untuk produksi industri hanya tersedia di lokasi tertentu dan pusat konsumsi atau pasar juga ditentukan.
Lokasi dengan biaya terendah ditentukan dengan menghitung biaya transportasi bahan mentah versus produk jadi, atau ditentukan oleh berat dan daya tahan, serta lokasi dengan yang biaya tenaga kerja merendah. Menurut model ini, pabrik industri ekstraktif atau seperti penebangan kayu dan pertambangan akan beralokasi di dekat bahan baku karena penurunan berat terjadi selama pemrosesan awal. Bagi Lance, kota bukanlah pasar di mana ekonomi aglomerasi dinamis bekerja, melainkan superimposisi dari beberapa area pasar. Lance dengan demikian mengembangkan model yang lebih komprehensif untuk lokasi industri, model yang mengakui permintaan atau harga dan fluktuasi biaya yang memperhitungkan strategi lokasi sektor retail. Lutz mengakui adanya berbagai faktor penting yang membentuk pertumbuhan regional seperti peraturan migrasi dan kewirausahaan, meskipun elemen-elemen ini sebagai besar tetap berada di luar modelnya. Selanjutnya ada revolusi industri dan perubahan ekonomi dunia. Bagian ini akan membahas dua ciri utama revolusi industri yang telah berperan penting dalam merubah ruang ekonomi Eropa dan dunia, yakni satu, adanya peningkatan produktivitas yang sangat besar dan penurunan biaya transportasi yang luar biasa, dan yang kedua, transformasi dari masyarakat pertanian dan pedesaan menjadi masyarakat industri dan perkotaan. Selanjutnya ada peningkatan produktivitas dan penurunan biaya transportasi. Revolusi industri dimulai di Inggris Raya selama paruh kedua abad ke-18 dan kemudian menyebar ke seluruh penjuru Eropa dan Amerika Utara. Sejak saat itu terjadi peningkatan produktivitas yang sangat tinggi dan akumulasinya menghasilkan efek pengganda yang besar. Perkembangan ekonomi ini disertai dengan penurunan biaya transportasi yang spektakuler dan diiringi dengan berlangsungnya migrasi penduduk dari desa ke kota secara besar-besaran. Biaya transportasi darat pada awal abad ke-19 masih sangat tinggi sehingga sangat membebani harga komoditas. Setelah munculnya rel kereta api, banyak hal berubah secara dramatis. Misalnya sebelum revolusi industri, biaya rata-rata pengangkutan biji-bijian per ton kilometer sama dengan biaya rata-rata untuk membeli 4 atau 5 kilogram gabah. Biaya ini turun menjadi 0,1 kilogram per ton kilometer pada tahun 1910 berkat transportasi jarak jauh dengan kereta api. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.